Ya, pada pertemuan 6 kita kali ini kita akan mempelajari tentang percabangan dan perulangan pada VB. Ayo kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Percabangan. Percabangan adalah metode yang ada pada semua bahasa pemrograman yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode dan mengabaikan blok kode yang lain. Secara lengkapnya, percabangan adalah proses yang menjalankan suatu proses sesuai dengan blok kode yang akan dieksekusi dan mengabaikan blok kode program lainnya apabila masih di dalam blok kode program yang dieksekusinya tersebut. Percabangan yang ada dalam VB itu ada if then else, if else, search case. Yang pertama adalah if then, merupakan sebuah kondisi yang akan mengeksekusi perintah di dalam if jika kondisinya bernilai true. Perintah if then ini digunakan untuk program dengan satu kondisi. Jika ekspresi tersebut benar, maka rangkaian statement akan dijalankan. Jika ekspresi tersebut salah, maka akan diloncati. Seperti ini. Tapi karena ini menggunakan if, then, dan tidak ada lanjutannya, maka itu akan berhenti sampai di situ saja jika ekspresi tersebut adalah bernilai false. Lalu kemudian ada percabangan if, then, else. Statement if, then, else akan mengerjakan perintah dengan mengevaluasi ekspresi boolean dengan memberikan alternatif lain jika ekspresi boolean tersebut bernilai false. If, then, else merupakan bentuk percabangan yang akan menjalankan perintah pada then jika kondisi pada if terpenuhi, dan akan menjalankan perintah pada else jika kondisi tidak terpenuhi. Biasanya perintah ini untuk kondisi ganda. Bisa dilihat itu adalah bentuk umumnya. Jadi kalau seandainya di dalam kondisi if-nya itu bernilai true, maka blok pernyataan satunya akan dijalankan. Tapi kalau seandainya bernilai false, maka akan menjalankan blok pernyataan yang ada dalam else. Kemudian ada if else. Merupakan bentuk percabangan yang akan menjalankan perintah pada then jika kondisi pada if terpenuhi, dan akan menjalankan perintah pada else if jika kondisi masih tidak terpenuhi. Maka akan dijalankan ke perintah terakhir, yaitu perintah else. Biasanya perintah ini untuk kondisi pilihan atau lebih dari dua kondisi. Kemudian ada search case. Program akan menilai setiap kondisi dan akan mengeksekusi pernyataan yang berada pada lokasi terbentuk nilai true search. Case lebih spesifik digunakan untuk melakukan penyeleksi lebih dari satu kondisi. Pada dasarnya penggunaan search case sama dengan if, hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada struktur penulisannya. Nah, kalian bisa lihat itu ada bentuk umumnya. Lalu kemudian perulangan pada VB. Perulangan adalah metode yang terdapat pada semua bahasa pemrograman yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang dalam kurun nilai tertentu. Dengan statement perulangan, kita cukup membuat pernyataan sebanyak satu kali, maka dapat dikerjakan beberapa kali. Dalam VB, terdapat beberapa perulangan, yaitu ada 3, yaitu ada yang pertama ada for next, yang kedua ada do while loop, yang ketiga ada while when. Yang pertama ada for next. For next menggunakan suatu variabel yang disebut dengan counter, yang akan bertambah atau berkurang pada setiap perulangan. Nah, for next itu ada yang namanya exit for, yaitu perintah untuk keluar dari looping for. Nah, kemudian ada do while. Perintah do loop hampir sama dengan perintah while when. Bedanya jika pada while when perulangan dilakukan selama kondisi pada while benar, sedangkan pada do loop perulangan dilakukan selama kondisi pada loop salah. Nah, while when sendiri, yang ketiga adalah perulangan while when, adalah fungsi dari perintah ini adalah mengulang perintah yang terletak di antara while and when, selama kondisi pada perintah while masih bernilai benar. Nah, kemudian ada listbox pada VB. Listbox adalah salah satu kontrol yang menampilkan daftar item untuk dipilih atau menampilkan pilihan kepada pengguna program di mana pengguna tidak dapat menambah item pada listbox tersebut. Nah, perintah listbox itu dibagi menjadi dua. Yang pertama list clear, yaitu berfungsi untuk membersihkan listbox, lalu kemudian list add item, yang digunakan untuk menambah item atau variabel atau mencetak variabel sekaligus menampilkan pesan. Nah, sekian materi pada pertemuan 6 kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT.
Ya, jadi pada CT kita kali ini kita akan membuat percabangan dengan VB. Yang pertama di sini kita akan membuat programnya itu pertama-tama kita akan membuat label dulu untuk mengisi nama. Ini itu namanya label 1, eh, kelas label 2, NPM label 3, dan UTS di label 4. Lalu kemudian kita akan membuat edit text. Edit text itu ada di sini ya, text box. Kita akan membuat edit text itu dengan menggunakan text box. Nah, kita akan membuat 4 text box. Ini text box 1, text box 2, text box 3, text box 4. Lalu kita kemudian akan memberikan label lagi untuk hasil dari ini, percabangan ini, yaitu di label 5. Kita bisa ubah-ubah itu di for color. Nah, habis itu yang terakhir kita akan buat judulnya, yaitu di label 6, yaitu dengan nama percabangan. Nah, kemudian kita akan membuat dua button. Yang pertama proses, yang kedua clear. Yang button proses itu berisi percabangannya. Itu yang ini. Logika dari program ini adalah, jadi kita hanya akan berfokus pada teks 4, yaitu ini, nilai pada ini. Nah, kita akan ambil nih percabangan pertama. Kalau teks 4 isinya di atas 90, maka ini hasil di label ini, label 5 ini akan bertuliskan lulus grade A. Lalu kemudian tulisannya akan berwarna hijau. Lalu kemudian kalau seandainya di atas 80, maka di label ini akan tulisannya lulus grade B dengan tulisannya hijau. For color itu digunakan untuk warna dalam teksnya ya. Lalu kemudian program selanjutnya adalah teks 4 jika lebih dari 70, maka akan lulus grade C. Di sini akan tertulis lulus grade C. Kemudian tulisannya akan berwarna hijau juga. Kemudian kita akan masuk ke program selanjutnya, yaitu jika teks 4 ini lebih dari 60, maka tulisan di label 5 ini adalah tidak lulus karena grade B. Nah, kemudian warna di dalam tulisan tidak lulus ini akan berubah jadi warna merah. Lalu kemudian jika lebih dari 50, tidak lulus dengan grade E yang akan masuk di sini. Nah, yang ini akan lulus dengan grade B, dengan grade E tidak lulus. Lalu kemudian yang terakhir adalah ini, else. Jadi kalau seandainya dari semua kondisi ini tidak terpenuhi semua, maka akan dibuang ke perintah terakhir, yaitu else, yang tulisan nanti akan menampilkan tidak lulus di sini, caption tidak lulus di sini. Lalu warnanya warna merah. Kemudian kita itu harus mengakhiri percabangan dengan and if. And if ini wajib digunakan untuk menghentikan percabangan agar tidak masuk ke program lain. Nah, kemudian kita akan masuk ke button clear. Button clear ini digunakan untuk menghapus semuanya, yaitu di teks 1, di teks 2, di text box 1, text box 2, text box 3, text box 4, sama caption atau isi di label 5 ini. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita run programnya. Nah, contohnya ini, kita tulis nama, kita tulis kelas, kita tulis npm, lalu kita tulis nih yang pertama, contohnya ya. Pertama kita akan ke percabangan if, yaitu di atas 90. Nah, maka akan tulisannya ini, lulus grade A. Habis itu kita ke if else yang kedua, atau else if yang kedua, yaitu lulus dengan grade B di atas 80. Kalau di atas 70 itu
lulus dengan grade C. Habis itu di atas 60 itu tidak lulus dengan grade D. Habis itu di atas 50 itu tidak lulus dengan grade E. Sedangkan untuk di bawah 50, contohnya kayak 44, 33, itu hanya tidak lulus doang karena tidak ada grade-nya. Seperti itu. Lalu kemudian kita akan menghapus ini semua dengan tombol clear. Nah, seperti itu. Nah, untuk ACT kalian akan membuat program seperti ini. Berikut adalah listingnya. Ini untuk button proses. Dan ini untuk button clear. Ya, sekian ACT pertemuan 6 kali ini. Terima kasih.